Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, back with me Ilham. Kali ini gue kedatangan tamu spesial nih. Coba perkenalan diri dulu. Nama gue Rizwan. Gue adalah owner dari motor ini, Prima, yang memang dari keluarga sebenarnya, bukan gue beli sendiri. Jadi ada nilai-nilai sejarah yang nanti akan diceritain. Nah, itu yang penting. Jadi kita mau, kalau orang-orang channel lain kan banyak yang membahas modifikasi dan lain-lain. Nah, di sini kita lebih ke story dari barang dari orang tersebut. Tapi sebelumnya, gue mau kenalin dulu nih. Jadi, Mas Rizwan ini teman SMA gue. Dan beliau ini nih yang nyeburin gue ke YouTube. Awalnya gue masuk YouTube tuh dari Mas Rizwan ini. Bahkan waktu pertama kali video itu, bahkan sampai sekarang, itu dari alat, editing, sampai semua tuh nih, beliau nih yang bantu gue. Jadi, thanks to Mas Rizwan, karena berkat beliau, akhirnya bisa nih gue berkarya nih. Nah, setelah itu, kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Jadi, awalnya, gue mau tanya nih Mas Rizwan, ini motor apa, tahun berapa? Tadi udah dijelasin ya, Astrea Prima, tapi tahun berapa nih motornya? Ini Astrea Prima, warnanya bisa dilihat sendiri ya. Nih, tahunnya tahun 90. Ini berarti dari baru keluar, jadi belum pernah balik nama. Ini atas nama bokap di Malang, jadi bisa dilihat platnya, si plat N, jadi masih orisinil, belum ada yang diganti. Oh, berarti warnanya di STNK pun begini ya? Iya, Sampai sayap-sayapnya pun bener masih ori semua putih ya? ori. Paling cuman, dan gue lihat bannya nih masih yang corak lama loh, berarti keren banget nih. Ya paling kalau ban wajar lah ya diganti, karena kan running parts dia harus memang diganti oli dan lain sebagainya. Tapi ya bener, overall masih ori semua nih. Nah, ini berarti awalnya bukan punya Mas Rizwan kan? Berarti punya keluarga dari bapak. Iya. Jadi sebenarnya ini keluarganya istri dari istri gue tuh orang Malang. Jadi dulu kuliah di Malang, ketemu jodoh di sana. Terus kebetulan setelah menikah ke rumah bapak di sana, loh ada motor nih, motor legendaris nih. Kebetulan juga ditawarin, Wan mau nggak nih dibawa ke Jakarta? Oh siap. Banyak sebenarnya ngincer ponakan-ponakannya bapak, saudara-saudara yang di sana di Malang. Tapi alhamdulillah yang namanya rezeki akhirnya dapet. Dan waktu itu dari Malang dibawa naik bis, jadi dipaketin bis, sayanya di dalam bis, ini di bawahnya, bagasinya, akhirnya diturun di Poris, pulangnya naik ini sampai rumah. Tuh, keren banget. Berarti tangan pertama, tapi sebenarnya dari keluarga istri ya? Iya. Dari bapak mertua berarti ya? Mertua. Wah, berarti motor banyak kenangan dan diwariskannya ke ini. Dan for info, Mas Rizwan ini kalau pegang barang tuh awet. Jadi ya kita nggak heran ya kalau misalkan dia dipercaya sama bapak mertuanya buat megang motor ini. Nah, terus motor ini dari tahun berapa dipunya awalnya sama bapak? Dari beli dari tahun 90. 90? Dan ini untuk sebenarnya kalau dari cerita, balik lagi ke sejarahnya, dari cerita itu ini dipakai oleh antar jemput sekolah istri. Waktu itu mama, almarhumah mama, yang antar jemput sekolah anak-anaknya, termasuk istri saya. Jadi waktu masih SD udah pakai ini. Jadi ada tuh nilai-nilai sejarahnya, ada value-nya yang gak bakal bisa dibayar berapapun dengan uang tuh gak bisa. Berarti selama ini, berarti kan 90 ya, setahun 90 itu berarti sudah 32 tahun, sekitar 32 tahun. Pernah ada cerita nggak sih Mas Rizwan, pernah ada yang nawar nggak? Ada. Kalau dari di Malang itu kan biasanya saudara-saudara ya yang pengen. Tapi waktu saya bawa ke Jakarta, ada banyak dari yang tawaran 3 juta sampai 10 juta atau berapa gitu. Akhirnya saya pernah nongkrong di coffee shop gitu, ada bapak-bapak yang jadul juga, mungkin suka ya kayak gini-gini. Mas, dijual nggak? Dia tanya ke saya. Ya, bapak berani berapa?
Ya masnya aja berapa? Ya udah kalau saya Fortuner sama Pajero aja pak. Ya, saya tawar begitu. Mundur, ya udah nggak jadi. Kalau 3 juta, 10 juta ya masih kekecilan lah untuk value yang ya meskipun Pajero atau apa sampai Range Rover juga gak bakal bisa kebeli lah nilai-nilai yang ada di motor ini. Nah itu salah satu yang saya suka. Jadi semua barang yang kita miliki itu nggak bisa dinilai cuman dari real value-nya guys, nggak bisa dihargai. Dan karena beberapa barang itu memang ada apa ya, histori dan sejarahnya sendiri. Nah nilai itu yang nggak bisa diganti sama uang. Nah terus motor ini berarti di rumah. Di rumah. Nah ini motor untuk kebutuhan yang ringan-ringan aja. Misalnya mau pacaran keliling kompleks sama istri, atau mau ke masjid, atau mau nongkrong ke rumahnya Mas Iam gitu, naik ini bisa. Jadi nggak yang jarak jauh. Pernah yang jarak jauh sih waktu itu kan kalau saya tinggal di Meruya ya, dari Meruya terus ke arah Tanah Abang itu ya begitu ya, maklum lah yang namanya motor lama, jadi lebih enak naik Beat naik motor Matic. Iya, tidak bisa dipungkiri guys ya, karena mungkin nantinya semua akan Matic pada waktunya. Memang bener guys, kalau di Jakarta itu kalian bisa lihat trafficnya kayak gimana, dan wah kalau nggak pakai Matic kayaknya agak ini ya, agak repot ya. Tapi setelah ini kira-kira ada rencana mau nambah motor lagi nggak mas? Belum ada nambah motor, nggak. Ya pertahanin aja yang ada dulu, dirawat yang ada, yang terutama ini ya butuh ya sesekali atau kalau pagi saya poles-poles aja itu pakai, ada bisa beli kit atau ya dilap-lap aja biar nggak berdebu. Tapi tetap ya ini bisa dilihat ya, kayak ada baret-baretan halus, ini emang sulit untuk dihilangin. Waktu itu udah konsultasi juga ke Mas Iam, cuma ya hasilnya begini. Tapi insya Allah ini nggak ada yang diganti. Itu juga ada bekas mungkin ketabrak ya, cuma di lakban. Jadi ini semuanya ori, nih nggak ada yang diganti-ganti. Nggak tahu kalau ban mungkin harusnya udah diganti ya. Kalau part-part yang lainnya semuanya masih ori. Berarti selama ini perawatannya nggak ada masalah ya mas? Nggak ada masalah. Selama di Malang pun juga sama? Nggak ada masalah. Pernah mungkin jatuh sekali, bapak waktu itu mau ke masjid jatuh, tapi ya udah dibenerin ke tukang bengkel biasa ya. Alhamdulillah sih nggak terlalu jadi kendala. Paling itu ya, mungkin nih yang ini bekas tabrakan itu. Mungkin itu tetap dibiarin kayak gitu karena ada sejarahnya ya. Iya. Buat pengingat. Itu faktor pertama. Faktor keduanya emang males aja sih cari partnya. Iya. Nah berarti tadi dibilang sama Mas Rizwan motor ini dibeli bahkan sama bapaknya dari tahun 90. Waktu sampai ke Mas Rizwan, di tangan Mas Rizwan di Jakarta ini, itu tahun berapa? Ini baru 1-2 tahunan ya kira-kira ya. Kira-kira ada permasalahan signifikan nggak mas dengan memakai? Sekarang kan gini, beberapa motor tua itu mulai booming lagi di Jakarta khususnya. Saya nggak tahu di daerah lain, tapi di Jakarta mulai banyak yang pakai. Nah itu kenapa juga beberapa motor tua value-nya naik, banyak yang nawar. Tadi mungkin yang salah satu pengalaman yang diceritain sama Mas Rizwan kayak tadi itu. Nah itu atau dijual dengan harga yang cocok nih, bagus nih, kira-kira dilepas nggak? Insya Allah kalau ekonomi stabil sih nggak pengen ngelepas motornya, karena yang tadi dibilang sama Mas Iam itu value-nya itu yang nggak bisa dibeli pakai uang berapapun uang kita miliki. Memori-memori yang udah ada menemani di motor ini itu yang nggak bisa dibeli. Dan juga uniknya nih kalau motor ini lagi jemput atau ngantar istri kerja, tiba-tiba ada motor nyalip, klakson, ngasih gini. Jadi kayak privilege aja. Wih, dianggap keren ya, emang keren sih. Sekarang memang lagi booming juga motor
motor-motor lama Prima atau Vespa juga lagi banyak di Jakarta. Tapi kalau untuk dijual atau ya saya begini aja lah, saya rawat yang ada aja yang begini. Jadi kayak tadi ya tuh, semua orang juga pada ngeliat, pada respect. Selain tadi pengalaman lucu lagi, ada lagi nggak Mas Rizwan? Ada pengalaman lucunya. Ini alhamdulillah semua indikator ya, sean lampu semua itu nyala, kecuali bensin, indikator bensin itu ada di tengah mulu, kalau bisa dilihat tuh di tengah terus. Jadi pada saat saya mau nyalahin, mau panasin tuh kalau pagi, loh nggak nyala-nyala, jadi nggak tahu ternyata bensinnya udah habis. Berarti asal indikator ya wajar ya, karena memang motor lama dan beberapa mungkin juga cari partsnya sudah susah ya guys ya. Jadi itulah seninya ngerawat motor lama. Dan tadi kita mungkin bisa, saya yakin Mas Rizwan bisa beli motor baru, tapi mungkin yang ini nggak bisa dinilai dari yang tadi real value-nya. Apalagi juga kenangannya banyak mungkin sama istri gitu. Nah, pesannya Bapak ada nggak Mas waktu nyerahin motor ini? Ya, pesan dari Bapak ada, tentunya dirawat, di eman-eman, motornya dijaga lah. Kan udah dikasih ya barang yang kita kasih, apalagi dari orang tua kita sendiri. Ya, seharusnya memang dijaga dengan baik. Kita hargai pemberian orang tua dengan menjaga dan merawat ini, supaya orang tua kita tuh pas nanti insya Allah yang misalnya orang tua Bapak itu dari Malang datang ke Jakarta, ngelihat motornya bersih, terawat, kan hatinya juga senang. Oh ternyata bisa nih diamanahin anaknya untuk merawat motor ini. Jadi kan otomatis secara tidak langsung kita turut andil dalam membahagiakan orang tua. Dari hal-hal kecil kayak gini aja kita bisa membahagiakan orang tua. Terima kasih Mas Rizwan. Itu salah satu pelajaran juga ya buat kita ya. Membahagiakan orang tua nggak harus pakai materi, tapi dengan tadi ngerawat barangnya, dengan perhatian kita dan lain-lainnya. Nah, kedepannya Mas Rizwan, untuk motor ini kira-kira mau diapain? Atau mau standar, atau ada yang perlu perbaikan, atau mau direstorasi ulang lah biar bagus, atau gimana? Kalau untuk restorasi ulang, saya enggak. Saya pengen original begini aja, yang apa adanya begini. Tapi seandainya nanti ke depannya kan butuh maintenance, ada butuh part-part yang harus diganti ya harus diganti. Kalau misalnya untuk modifikasi sih enggak. Tapi untuk perawatan ya. Oke, terima kasih banyak Mas Rizwan. Sama-sama. Sharingnya, ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil ya. Jadi dari ngerawat barang, terus care sama orang tua dan lain-lain, itu banyak banget yang pelajaran yang bisa kita ambil dari Mas Rizwan. Nah, buat nanti yang mau kepo sama Mas Rizwan, dia punya channel YouTube juga, jadi dia sering travel nih. Nama channelnya Kui Travel, nanti gue sertain linknya di deskripsi, sama nama mungkin Instagramnya ya, kalau boleh disertakan juga. Ya, ada nanti Muhammad Erizwan. Tuh atau di Kui Travel juga ada Instagramnya. Nah, tuh di follow tuh yang mau ngelihat kesehariannya Mas Rizwan, atau yang pasti kalau kalian mau cari-cari tempat-tempat yang asik, terus kendaraan-kendaraan umum yang menarik mungkin, karena Mas Rizwan juga selain nge-review kendaraan, khususnya bis ya, lebih sering dia bis mania juga, sama sering tuh kulineran sama istrinya. Jadi buat kalian yang nyari-nyari referensi tempat yang asik, boleh tuh di follow tuh ya, ikutin kesehariannya dia. Oke Mas Rizwan, terima kasih sharing-sharingnya. Sama-sama, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman supaya bisa merawat, atau yang punya bisa merawat, dan misalnya ada yang mau hobi untuk membeli motor lama juga tetap ya dirawat, karena namanya barang itu butuh perawatan yang, apalagi barang yang tua itu butuh perawatan yang ekstra. Sip, benar banget. Oke,
Terima kasih sharingnya. See you on the next video. Bye.